Bagaimanakah cara mengubah 5 pencuri pahala puasa menjadi 5 penambah pahala puasa? Tadi kita sama-sama menyimak. Televisi memang betul bisa menambah orientasi, membuat kita tidak terbatasi. Tapi kalau tanpa iman jadi pondasi, hidup kita bisa dimanipulasi dan tanpa solusi. Maka televisi gunakan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan. Bukan berarti kita tinggalkan seluruhnya, karena di televisi di situ juga ada acara yang bermanfaat. Salah satu contoh adalah Islam itu indah. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semuanya. Pasar membuat kita menjadi orang yang jago tawar. Tapi kalau kita tidak sabar dan sering istighfar, maka iman kita bisa terkapar. Kita menjadi orang yang mungkar, bahkan mungkin jadi tidak sadar. Maka pasar manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat kita lupa waktu. Jangan membuat kita lupa dengan uang kita yang keluar. Mubazir, berlebihan. Dapur, maaf, berlebihan, mubazir, membuat kita menjadi takabur. Hidup kita menjadi tidak teratur. Akhirnya iman kita menjadi hancur, luntur, dan lama-lama keyakinan kita dan amal kebaikan kita gugur. HP bikin kita menjadi capek. Amalan kita lenyap seperti asapnya pape. Begadang sering membuat kita lupa untuk sholat. Padahal azan sudah berkumandang. Padahal kita pasti akan disidang. Jangan-jangan nanti malaikat akan menendang. Harusnya kita bertobat mulai sekarang, menyadari, menangislah di bawah pohon yang rindang. Maka luar biasa. 5 pencuri tadi kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak membuat kita lupa kepada Allah, tetap menjaga iman kita, tetap menjaga keyakinan kita, tetap memanfaatkan waktu terbaik di bulan yang penuh dengan berkah ini, maka apa yang terjadi? Manfaat yang akan kita dapat. Televisi tonton, ya, tapi pikirkan ini bermanfaat atau tidak. Handphone yang kita pegang, ya, tapi ini manfaat atau tidak. Kalau kita mengartikan segala sesuatu membuat kita bertambah dosa, lepaskan dia, tinggalkan dia. Jangan biarkan hidup kita diperbudak oleh handphone. Pasar, kendalikan diri, Bu. Bukan apa-apa, tidak ada berhentinya hawa nafsu. Kita akan terus tertarik dengan barang yang bermerek. Kita akan terus tertarik dengan barang yang bagus. Tapi kalau kita tidak mengendalikan diri seperti orang yang mengendarai kendaraan tapi tidak memiliki rem, maka pasti akan tabrakan. Maka siapkan kendali diri ini. Handphone kita, urusan dapur kita, masalah bergadang, awas anak-anak muda. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu. Hai anak-anak muda, populasi kalian hanya 20% dari masyarakat dunia saat ini. Tapi hei anak muda, populasi kalian adalah 100% dari manusia masa depan. Maka jangan biarkan masa depan kita hancur karena anak muda kita habis waktunya untuk begadang. Malah maaf, ini satu konsep yang mungkin terasa baru. Mari kita ganti handphone kita dengan buku. Mari kita ganti handphone kita dengan Al-Quran. Dalam artian kalau sering kita megang handphone, mungkin sekarang sekitar ya 20% waktu kita saja. 80% dengan buku atau Al-Quran. Lebih banyak pengetahuan. Karena kalau kita tidak mengatur seperti itu terus, kita akan kecanduan. Akhirnya buku tidak pernah dibaca. Al-Quran tidak pernah dibaca. Bagaimanakah doa-doa mustajab agar kita bisa istiqamah untuk meraih pahala terbaik di bulan yang penuh dengan berkah ini, dapat penambah pahala puasa? Habib Muhammad, saya persilakan. Ramadan, bulan Ramadan tempat kita mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada pasar, ada televisi, ada segala macam, coba kita balik semuanya itu. Begadang boleh, cari orang untuk kita bersedekah untuk memberikan makanan sahur. Atau daripada ke mall kita sedekah untuk memberikan orang makanan-makanan berbuka puasa. Ada dalam satu hadis baginda Nabi besar Muhammad, Rasul mengatakan, man fattara sa'iman min kasbil halal, sallat alaihil malaikah fi layali Ramadan kullaha, wasafahahu Jibril lailatal qadri.
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memberikan makan buat orang yang berbuka puasa, walau hanya dengan air putih. Maka Nabi mengatakan dengan rezeki yang halal kita sedekahkan memberikan orang makan untuk berbuka puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ciptakan malaikat buat orang yang menyumbang tersebut untuk memintakan ampun buat dia sepanjang bulan Ramadan. Bukan hanya itu saja, wasafahahu Jibril Lailatul Qadri, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memberikan buat dia selamat. Kenapa? Dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu kapan Jibril memberikan selamat buat kita, tapi ketika kita memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, itulah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkan 5 hal yang menghancurkan pahala Ramadan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita tetap iman kita, ketakwaan kita tetap, ibadah kita tetap, pahala kita tetap, khususnya di bulan Ramadan? Ada doa yang selalu dibaca dan doa ini diulang-ulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat pendek tapi besar maknanya. Apa kata Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Jadi baca doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Hafal semua enggak? Semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca doa ini sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan istiqomah, khususnya setelah Ramadan banyak kita kendor ibadah kita Ramadan. Contoh Nabi, makin akhir Ramadan makin kuat ibadahnya. Makin akhir Ramadan beliau makin mengencangkan ikat pinggangnya, menahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Dan hikmah Ramadan yang terakhir, kama qala salaf, dikatakan in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yarak fa anta mustahin binadrillah, wa in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu la yarak fa anta kafir. Hikmah Ramadan saat pertemuan kita saat ini, ulama mengatakan jika engkau bermaksiat kepada Allah khususnya bulan Ramadan ini, in kunta ta'sillaha, apabila engkau bermaksiat, engkau berkeyakinan Allah melihat engkau dalam maksiat, engkau dalam kehinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika engkau bermaksiat, engkau berkeyakinan Allah tidak melihat engkau bermaksiat, maka hukumnya engkau telah keluar daripada ajaran Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Apa aja? Berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah. Membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan salat malam pun akan dinilai seperti dengan salat fardu di luarnya bulan Ramadan. Dan utamanya, usahakanlah bersedekah. Dan ini kita bisa ambil dalam begadang dengan salat malam. Begadanglah dengan salat malam. Nontonlah tayangan-tayangan yang bermanfaat di dalam televisi. Dan gunakanlah handphone untuk jalan silaturahmi. Dan beradalah di dapur untuk mempersiapkan jamuan berpuasa. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga hari ini perjumpaan kita bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.